Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Nurdiana Ritonga, NIM 2016 05 002. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan usaha bank syariah. Ada 3 kegiatan usaha bank syariah. Yang pertama, penghimpunan dana dari masyarakat atau funding. Yang kedua, penyaluran dana. Dan yang ketiga, jasa. Kegiatan usaha bank syariah dalam penghimpunan dana. Dalam menghimpun dana, di bank syariah, bank memiliki 3 produk. Yang pertama tabungan, deposito, dan giro. Dalam bentuk tabungan, berbeda halnya dengan deposito. Kalau tabungan, penarikannya bisa dilakukan kapan saja. Bisa menggunakan slip penarikan sesuai dengan jam kerja yang berlaku. Kalau giro, penarikannya bisa dilakukan melalui billet giro atau cek billet giro. Cek ini kalau untuk produk giro biasanya dipilih untuk nasabah-nasabah pelaku usaha, misalnya pedagang ataupun pebisnis. Dan yang terakhir adalah deposito. Deposito adalah bentuk investasi yang memiliki jangka waktu atau limit waktu tertentu. Nasabah menyimpan dananya di bank syariah dengan tujuan untuk berinvestasi, untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi dibatasi oleh persyaratan waktu, yang mana waktunya itu bisa 1 bulan, 3 bulan, bahkan 1 tahun, yang mana sesuai dengan produk-produk yang ada di bank itu sendiri. Dari 3 produk penghimpun dana dari bank syariah tadi, ada beberapa akad yang bisa dilakukan oleh bank syariah. Yang pertama, akadnya dalam tabungan bisa menggunakan akad wadiah atau akadnya mudharabah. Jika akadnya wadiah, berarti nasabah menitipkan, yang mana wadiah ini adalah akad titipan, dan pada dasarnya nasabah menitipkan uangnya ke bank. Bahkan dalam konsep fikihnya, bank boleh mengambil biaya. Dan yang kedua adalah akad yang bisa digunakan, yaitu akad mudharabah, yang mana akad mudharabah adalah akad kerjasama dari 2 pihak, di mana salah satunya memberikan modal. Yang memberikan modal dalam hal ini adalah nasabah. Nasabah yang memiliki modal, dan sedangkan bank adalah sebagai pengelola modal. Nah, modal inilah yang akan dikelola oleh bank syariah sehingga memperoleh keuntungan, dan keuntungan itu akan dibagi lagi kepada nasabah dalam bentuk nisbah bagi hasil. Kegiatan bank syariah yang kedua adalah penyaluran dana. Yang pertama adalah jual beli. Jual beli ini ada beberapa akad. Yang pertama, akad mudharabah. Yang pertama, akad murabaha. Jual beli yang keuntungannya dijelaskan di awal, dan modalnya juga dijelaskan di awal. Biasanya juga disebut jual beli transparan. Contohnya jual beli kendaraan seperti mobil, motor, dan lain-lain. Selanjutnya, jual beli yang kedua adalah jual beli salam. Jual beli salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pengiriman barang dilakukan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka atau di awal akad, contohnya hasil pertanian. Yang ketiga, jual beli istisna. Berbeda dengan salam istisna. Istisna ini adalah akad jual beli di mana barang pesanan itu dan pembayarannya dilakukan di akhir. Contohnya dalam pengaplikasian perbankan syariah dapat berupa pembuatan sebuah gedung. Selanjutnya, poin tentang bagi hasil. Bagi hasil ini terdiri dari 2 akad. Yang pertama, akad musyarakah, dan yang kedua, akad mudharabah. Akad musyarakah ini adalah kerjasama antara pihak nasabah dan pihak bank yang menggabungkan hartanya guna memperoleh keuntungan, serta resikonya ditanggung bersama. Pengaplikasiannya di perbankan syariah dapat dilakukan berupa pembelian ruko dan lain-lain. Yang kedua adalah mudharabah. Mudharabah itu adalah akad kerjasama, sistem di mana pihak nasabah itu menyerahkan sejumlah modal dan keuntungannya dijelaskan di awal akad. Contohnya pembiayaan usaha ayam potong. Selanjutnya yaitu
ada namanya sewa menyewa. Di dalam sewa menyewa ini terdapat dua akad. Yang pertama adalah ijaro dan yang kedua ijaro muntahiyah bitamlik atau IMBT. Yang pertama adalah ijaro. Ijaro adalah akad di mana sewa menyewa suatu barang tertentu tanpa pemindahan hak milik. Contohnya seperti sewa ruko dan sewa yang lainnya. Selanjutnya yang kedua adalah ijaro muntahiyah bitamlik atau IMBT. Berbeda dengan poin yang pertama, IMBT adalah akad sewa menyewa di mana akhir dari akad itu berakhir dengan kepemilikan bagi seorang nasabah tersebut. Contohnya dalam pengaplikasian perbankan syariah ialah berupa kredit perumahan jangka panjang, di mana perumahan tersebut lama-kelamaan menjadi hak milik bagi seorang nasabah. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu berupa jasa. Jasa ini terdiri dari beberapa akad. Di antaranya ialah akad yang pertama, yaitu akad wakalah. Akad wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain yang boleh diwakilkan. Pengaplikasiannya pada perbankan syariah dapat berupa transfer, inkaso, dan clearing. Selanjutnya yang kedua ada namanya kafalah. Kafalah adalah barang jaminan. Pengaplikasiannya pada perbankan syariah adalah bank garansi. Selanjutnya ada namanya hiwalah. Hiwalah adalah akad pemindahan piutang dari seseorang kepada orang lain. Contohnya itu anjak piutang. Selanjutnya adalah sarf. Sarf adalah akad di mana jual beli mata uang, suatu mata uang dengan mata uang lain atau dikenal dengan istilah falas atau valuta asing. Selanjutnya ada namanya rahnu. Rahnu adalah akad penggadaian suatu barang, contohnya gadai. Dan yang terakhir adalah akad qard. Qard ini adalah akad pemberian pinjaman kepada nasabah dengan catatan bank tidak menerima kelebihan atau pinjaman dari pokok pemberian piutang tersebut. Nah, inilah yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Jika pada bank konvensional, bank menerima sejumlah kelebihan dari pinjaman. Nah, di bank syariah, bank tidak menerima sepersen pun kelebihan dari pinjaman yang dipinjamkan kepada pihak nasabah bank, hanya mengharapkan pengembalian pokok pinjaman saja. Landasan hukum dari akad qard ini adalah sebagaimana firman Allah dalam Quran telah dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pengaplikasian akad qard ini berupa qardul hasan. Baiklah, demikian penjelasan dari saya mengenai kegiatan usaha bank syariah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.